Perkenalkan, saya Yulpa Margiana. Saya adalah mahasiswa semester 7 di Stikom Prosia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa diberlakukannya kembali ujian nasional. Jadi, pada tahun ajaran 2021, pemerintah secara resmi menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional atau bisa disebut dengan UAN sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Keputusan itu diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan lebih menekankan pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter dibandingkan sekedar hasil ujian tertulis. Kemudian dikutip dari kompas.com bahwa ujian nasional akan diadakan kembali pada tahun 2025. Nah, hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kami atau saya selaku pribadi membuat kuesioner atau survei bagaimana tanggapan masyarakat melalui Google Form. Nah, membahas ujian nasional. Jadi, ujian nasional itu apa sih? Menurut Profesor Dr. Syawal Gultom, ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana untuk memetakan mutu pendidikan di berbagai tingkat dan juga daerah. Nah, dari hasil survei kuesioner yang saya buat di Google Form, memiliki jumlah responden 20 orang. Kategori responden adalah siswa atau siswi SMA dan SMK. Kemudian, alasan responden yang mendukung 45% UN sebagai standar nasional untuk mengukur kualitas pendidikan. Kemudian 35% mengatakan bahwa UN dapat meningkatkan semangat belajar siswa. 20% UN membantu dalam seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian dari hasil survei pertanyaan yang lain tentang ujian yang disarankan jika kembali dilakukan, yaitu 30% siswa-siswi memilih untuk ujian berbasis kertas atau PBT, 25% ujian berbasis komputer, kemudian 45% kombinasi keduanya, yaitu ujian berbasis kertas dan juga ujian berbasis komputer. Nah, selain dari survei yang tadi disebutkan, ada banyak sekali harapan siswa jika diberlakukannya kembali ujian nasional. Pada tabel ini, 40% ujian nasional tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Kemudian 25% soal harus lebih sesuai dengan kurikulum yang diajarkan selama siswa berada di bangku sekolah. Kemudian diikuti 15%, yaitu harus ada kebijakan yang mengurangi stres siswa. UN tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Diikuti dengan 10%, yaitu harapan siswa soal harus lebih sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. UN tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Kemudian 10% harapan siswa kembali soal harus lebih sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Nah, dari pertanyaan dan pernyataan serta harapan yang sudah disebutkan, kesimpulannya yaitu mayoritas responden merasa bahwa UN masih diperlukan, tetapi dengan reformasi pada format penilaian, kebijakan itu mengurangi tekanan pada siswa. Kemudian banyak siswa yang mendukung evaluasi alternatif berbasis asesmen lokal yang dipadukan dengan UN. Kemudian mayoritas responden tidak mendukung diberlakukannya kembali ujian nasional. Faktor utama penolakan adalah tekanan psikologi siswa dan ketidakmerataan pendidikan. Sebagai alternatif, banyak responden mengusulkan perbaikan asesmen nasional dan sistem evaluasi berbasis kompetensi. Nah, dari sini kita bisa tahu jawaban atau harapan dari siswa-siswi yang memang mereka merasakan langsung bagaimana dampak ujian nasional tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.